nasional bangsa Indonesia merupakan suatu upaya untuk mempersatukan kelompok ras, budaya, sosial, agama, wilayah, dan hal lain yang menjadi perbedaan di negara Indonesia menjadi satu kesatuan. Akan tetapi dalam perwujudannya muncul tantangan serta permasalahan dari dimensi horizontal maupun vertikal untuk mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa tantangan atau permasalahan yang pernah terjadi dalam integrasi nasional di Indonesia. Konflik antar warga Kampung Kehiran dan Kampung Toware di Jayapura. Konflik ini disebabkan karena masalah portal, di mana salah satu warga Kampung Kehiran menutup portal untuk melaksanakan pembatasan akses guna mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi saat portal sudah ditutup, salah satu warga Toware ingin melintas. Terjadilah cekcok mulut hingga berujung bentrok karena salah satu warga Kehiran dipukul. Perselisihan ini mengakibatkan banyak rumah warga terbakar. Konflik antar suku Bali dan suku Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Konflik ini disebabkan karena adanya informasi mengenai meninggalnya seorang gadis etnis Sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam robek. Namun saat keluarga korban melaporkan ke kepolisian, pihak kepolisian menyatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan. Diketahui bahwa korban berpacaran dengan seorang anggota polisi dari etnis Bali. Saat dipastikan kembali, pihak kepolisian menyatakan hal yang sama, sehingga warga dari etnis Sumbawa membakar sejumlah rumah dan mobil milik etnis Bali. Rasisme terhadap masyarakat dan mahasiswa Papua. Banyak sekali rasisme yang terjadi terhadap masyarakat Papua maupun mahasiswa Papua, terlebih lagi di Pulau Jawa. Pada kemerdekaan Indonesia yang ke-74, orang Papua menumpahkan kekecewaannya di Jayapura karena merasa tidak diperlakukan adil dan dikatakan sebagai bangsa monyet. Orang Papua demo dengan membakar gedung parlemen, pohon di jalan ditebang, fasilitas publik dirusak, penerbangan lumpuh, jalan raya lumpuh. Kemudian di Surabaya, brigade mobil menembakkan gas air mata ke asrama Papua dan menangkap paksa 43 mahasiswa, kemudian dibawa ke markas kepolisian. Sebelumnya TNI menggedor gerbang asrama karena bendera merah putih yang dipasang Pemko Surabaya jatuh ke selokan. Ormas dan Satpol PP bergantian berdatangan dan melontarkan makian bernada rasisme sambil melempar batu ke asrama Papua. Kemudian di Semarang, ada kalimat provokatif di depan asrama Papua. Hal ini karena warga Kelurahan Candi tidak setuju asrama Papua itu digunakan untuk kegiatan yang mengarah pemisahan Papua dan NKRI. Larangan memakai hijab di Bali. Sebagian besar sekolah di seluruh kota-kota di Bali melarang siswinya menggunakan hijab ke sekolah. Di SMP Negeri 1 Singaraja, larangan mengenakan jilbab ditulis terang-terangan di buku saku siswa. Selain sekolah, ada perusahaan atau tempat kerja yang juga melarang penggunaan jilbab bagi karyawannya saat bekerja. Hal itu mendapat kecaman dari warga Indonesia khususnya umat muslim dan juga ormas Islam di Bali. Pembakaran gereja di Aceh. Konflik ini mengatasnamakan agama di Aceh dan menyebabkan 1 orang tewas dan sebuah gereja hangus terbakar. Orang-orang yang membakar gereja tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 600 orang. Konflik ini dikarenakan sengketa izin mendirikan bangunan gereja di kawasan tersebut. Kriminalitas nasional. Menurut Divisi Humas Polri tanggal 13 Juli 2020, kriminalitas nasional naik dalam seminggu terakhir, sebanyak 522 kasus dalam seminggu. Adapun kriminalitas tertinggi yaitu narkotika, pencurian, dan perampokan. Demo Omnibus Law. Demo ini terjadi karena massa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Para massa memandang ancaman yang muncul karena disahkannya RUU ini akan jauh lebih besar. Terlebih lagi, banyak pasal yang dinilai bermasalah dan pengesahannya dinilai terlalu terburu-buru. Sengketa tanah adat di Nusa Tenggara Timur. Konflik ini terjadi karena masyarakat setempat menolak keinginan Pemprov NTT untuk menggunakan lahan di hutan adat yang
akan dipergunakan kembali menjadi lokasi peternakan. Gubernurnya hanya memaksa masyarakat untuk mengosongkan lahan pemukiman tersebut tanpa memberikan solusi, sehingga mengakibatkan warga geram sampai-sampai masyarakat perempuan melakukan aksi buka baju sebagai bentuk protes. Bom terorisme. Kejadian ini terjadi di Surabaya. Bom tersebut meledak di 3 gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya. Kejadian ini menewaskan 23 orang termasuk pelaku dan keluarganya. Keanekaragaman menimbulkan perpecahan. Itu adalah pernyataan yang salah. Pada hakikatnya, keanekaragaman untuk melahirkan kesatuan dan kebersamaan. Pemicu konflik integrasi adanya individu atau sekelompok orang yang menjadi provokator. Konflik integrasi nasional harus diatasi karena konflik integrasi nasional tidak lahir tanpa solusi. Tujuan dari solusi tersebut adalah untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah solusi konflik integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi teladan dan contoh untuk menghargai segala perbedaan agar anak dapat menempatkan diri ketika ia berada di tengah lingkungan yang mempunyai keanekaragaman. Kemudian, orang tua harus mengajak anak untuk bersosialisasi agar anak dapat mempraktikkan langsung teladan dan contoh yang diberikan oleh orang tua untuk menghargai setiap perbedaan. Dan yang terakhir yaitu arahan merupakan tindakan yang paling penting untuk dilakukan oleh orang tua. Selain mengarahkan, orang tua juga harus memantau agar anak tidak melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan konflik integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu guru harus mampu menciptakan pendidikan bernuansa toleransi agar siswa mampu berdialog dengan sikap terbuka untuk mencari kebenaran dan menghindari sikap diskriminatif, prejudis, dan stereotip terhadap kelompok yang lain. Yang kedua, guru tidak hanya membelajarkan. Artinya, seorang guru hendaklah seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 bahwa mendidik siswa agar menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. Yang terakhir adalah seorang guru hendaklah menjadi pendidik yang berkarakter, karena seorang guru adalah orang yang perkataannya dan perbuatannya dipatuhi dan dianut, jadi sudah sepantasnya memiliki karakter sempurna dalam aktivitasnya. Ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat yang baik hendaklah tidak peka terhadap hoaks seperti isu ras dan politik, mampu memberikan aspirasi positif, memprioritaskan musyawarah untuk kepentingan bersama, dan tidak anarkis dalam menyampaikan pendapatnya. Yang keempat yaitu pemerintah. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus mengedepankan dan merangkul nasib golongan kecil, menjadi tokoh pemersatu bangsa, dan sigap mengatasi konflik-konflik yang terjadi di tanah air. Kelompok 3 telah melakukan sebuah riset perwujudan integrasi nasional dari perspektif sosial dan budaya di kalangan mahasiswa terhadap mahasiswa yang berada di Sumatera Utara dan beberapa universitas di Indonesia. Dan hasilnya adalah 89% dari mereka tinggal di lingkungan yang ras, suku, etnis, dan agamanya beragam, dan terjadilah sebuah integrasi nasional di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Lalu 86% dari mereka berkuliah di tempat yang memiliki ras, etnis, suku, dan agamanya beragam juga, dan terjadi pula sebuah integrasi nasional di lingkungan kampus. Lalu saat tim peneliti menanya apakah Anda hanya mau berteman dengan teman seagama, sesuku maupun seras, 97% dari mereka memilih tidak. Nah, yang artinya para responden mau berteman kepada siapa saja tanpa memandang suku, ras, agama, dan budayanya. Lalu 89% dari mereka mau bergabung di komunitas yang berdampak positif yang berada di kampus maupun di lingkungan masyarakat tanpa atau adanya hubungan dengan agama, suku, maupun ras.
Selanjutnya, 97% dari mereka juga mau menerima sesuatu pemberian dari orang lain yang suku, agama, dan rasnya berbeda dengan mereka, yang artinya para responden sudah memiliki sikap toleransi yang tinggi dan rasa simpati terhadap satu sama lain tanpa memandang suku, agama, dan ras. Selanjutnya, pada saat tim peneliti menanyakan apakah perbedaan suku, agama, dan ras membuat Anda resah atau tidak nyaman baik di lingkungan kampus maupun di tempat tinggal Anda. Nah, 97% dari mereka memilih tidak. Nah, artinya para responden merasa baik-baik saja akan adanya perbedaan suku, agama, dan ras di lingkungan kampus maupun di tempat tinggal mereka. Selanjutnya, seluruh responden yang menerima kuesioner dari tim peneliti tidak pernah terlibat ataupun membuat konflik yang berhubungan dengan perbedaan suku, agama, dan ras di lingkungan kampus ataupun di tempat tinggal mereka. Selanjutnya, seluruh responden juga berpendapat bahwa lingkungan tempat mereka tinggal terdapat suku, agama, dan ras berbeda dan masyarakat tersebut dapat menciptakan keharmonisan dalam lingkungannya. Lalu, seluruh responden juga berpendapat akan berpengaruh positif jika kita hidup bersama orang yang berbeda suku, agama, dan ras di lingkungan yang sama, asalkan seluruh anggota masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi. Nah, yang terakhir, 83% dari mereka mempercayai orang-orang yang suku, agama, dan rasnya berbeda dengan mereka untuk diajak bekerja sama ataupun hanya menitipkan barang sekalipun. Dari hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian kecil mahasiswa yang berada di beberapa kampus di Indonesia sudah menerapkan integrasi nasional di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. Lalu, melalui kuesioner ini juga bahwa mahasiswa menunjukkan sikap toleransi untuk menciptakan keharmonisan antar suku, agama, dan ras yang satu dengan yang lainnya. Karena terciptanya lingkungan harmonis adalah langkah awal untuk mencegah perpecahan antara perbedaan suku, agama, dan ras. Kita sebagai mahasiswa hendaklah menjadi pemersatu bangsa dengan merangkul golongan kecil yang berada di sekitar kita. Jangan jadikan perbedaan menjadi alat pemecah kesatuan. Jadilah bijak dengan menyatukan perbedaan yang kita miliki agar kekayaan keanekaragaman terpancar di tanah air.